Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin ongol-ongol singkong pelangi. Ini teksturnya lembut banget, legit, gemoy. Tuh lihat, ini sampai lenyat-lenyot kayak gini saking legitnya. Ini enak banget rasanya, manis, gurih, apalagi pakai taburan kelapa parut kayak gini. Teman-teman wajib coba ya, nggak bakal nyesel ini saking enaknya. Nah, gimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai ya, gampang kok bikinnya. Siapkan singkong setengah kilogram. Ini udah saya kupas dan dicuci bersih. Nah, sekarang saya mau parut dulu ya. Kita parut semuanya. Saya percepat aja ya durasi videonya biar nggak kepanjangan, biar cepat selesai parut singkongnya. Nah, ini yang satu udah selesai. Sekarang yang satu lagi ya. Nah, ini parut singkongnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya ya, teman-teman. Nggak usah diperes ya, udah begini aja. Kemudian masukkan garam secukupnya, ini saya pakainya setengah sendok makan kurang. Tapi terserah teman-teman ya, disesuaikan aja. Kemudian masukkan gula pasir 6 sendok makan. Saya pakainya segini kira-kira. Kalau menurut teman-teman ini kurang manis, boleh ditambahin ya, 7 sendok makan. Tapi kalau bagi saya 6 sendok makan itu udah cukup, udah pas. Dan sekarang masukkan tepung tapioka 2 sendok makan mucung ya. Masukkan 1 sendok makan vanili cair. Kalau nggak punya bisa pakai yang bubuk ya. Terus kita aduk-aduk sebentar. Ini saya percepat ya ngaduknya. Sekarang kita masukkan santan instan yang 65 ml. Mereknya mah bebas ya. Kita masukkan semuanya. Terus kita masukkan air biasa 65 ml. Kalau teman-teman nggak bisa ngukurnya, boleh kok airnya dimasukin ke bekas bungkusan santan instan tadi. Itu pas 65 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman. Encer tapi kental kayak gini. Langkah selanjutnya kita siapkan mangkok 2 ya. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi 3. Nah, ini adonannya udah dibagi 3, kira-kira sama rata ya teman-teman. Sekarang kita siapkan pewarna makanan, bebas ya pewarnanya mau pakai warna apa aja. Ini saya sekarang mau pakai warna kuning. Ini banyaknya sesuai selera aja ya. Kalau mau lebih pekat boleh ditambahin, kalau mau kurang pekat boleh dikurangin. Dan yang satunya saya mau pakai warna merah. Ini merah rose ya teman-teman. Disesuaikan aja tingkat kepekatan warnanya. Dan yang terakhir, saya mau masukkan pandan pasta. Ini masukinnya sedikit aja dulu, kalau kurang nanti boleh ditambah. Kemudian kita aduk-aduk satu persatu sampai semuanya tercampur merata. Ini pewarna kuningnya kurang, jadi saya tambahin ya. Kita aduk-aduk lagi sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur. Kemudian kita ambil sendok baru, terus kita aduk si pewarna merah ini dengan si adonannya ya. Saya tambahin pewarnanya soalnya ini kurang. Kalau soal pewarna, ini teman-teman disesuaikan aja ya sama selera masing-masing. Mau ditambahin boleh, mau dikurangin juga boleh. Dan yang terakhir, pandan pastanya kita aduk-aduk sampai merata. Kalau menurut teman-teman ini warnanya kurang, boleh ditambahin pewarna pandan lagi ya. Ini adonannya udah siap semuanya. Sekarang kita siap-siap buat dimasukin ke loyang ya. Siapkan loyang, terus kita olesi pakai minyak sayur sampai merata ya. Ini loyangnya sih sesuai selera ya, mau pakai yang bulat boleh, mau pakai yang segi 4 kayak gini juga boleh. Kemudian kita lapisi pakai daun. Tapi kalau teman-teman nggak punya daun, bisa pakai plastik, atau kalau nggak punya plastik sama daun, bisa nggak pakai juga ya. Asal nanti pas dibukanya itu pas udah dingin, biar nggak ngelengket. Kemudian kita masukkan adonannya. Ini terserah teman-teman mau duluan yang pandan, atau yang kuning, atau yang merah, terserah ya. Kalau saya yang pandan dulu. Ini loyangnya saya pakai ukuran 20 x 15 cm. Tingginya 7 cm kalau nggak salah. Pokoknya ini volumenya 700 ml ya.
Pas lah buat singkong setengah kilo kayak gini. Sesudah adonan diratakan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita siapkan kukusan, terus kita panaskan ya. Nah, ini udah panas kukusannya, kemudian kita masukkan adonan pandannya terlebih dahulu. Terus kita kukus selama 10 menit. Setelah dikukus 10 menit, kemudian kita timpah pakai adonan yang lainnya. Saya pakai yang kuning dulu ya. Kita ratakan semuanya sampai ke pinggir-pinggir ya, sampai merata. Kita masukkan semuanya. Diratakan sampai ke semua sisi. Kalau sudah rata, sekarang kita kukus lagi selama 10 menit. Sambil menunggu kukusan 10 menit, sekarang kita persiapkan kelapa parut yang mau dikukus. Ini ada 100 gram kelapa parut, terus masukkan garam sedikit aja ya, seujung sendok. Terus kita aduk-aduk sampai merata. Ini si kelapanya sebelum diparut harus dikerok dulu ya kulitnya biar bersih, biar putih. Kalau sudah merata, kita pindahkan ke mangkok yang lebih kecil ya. Kita masukin kayak gini. Terus kita kasih daun pandan. Ini saya pakainya yang kecil daun pandannya. Kita masukin kayak gini. Terus kita timpah lagi sama kelapanya. Terus kita kasih si daun pandan lagi. Ini pakainya yang kecil saya. Kalau teman-teman punya pandannya yang besar-besar, pakainya boleh satu aja. Nah, ini kelapa parutnya udah siap dikukus ya. Oke teman-teman, kita buka tutupnya karena ini udah 10 menit yang kuningnya dikukus. Sekarang kita masukkan yang terakhir adonan merahnya ya. Kita masukkan semuanya sampai merata ke setiap pinggir-pinggirnya ya. Kalau udah selesai dimasukin yang merahnya, sekarang kita geser dulu. Ini karena saya pakai kukusan besar, jadi saya mau sekalian kukus kelapa parut juga. Nah, kayak gini. Sekarang kita kukus selama 20 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit dikukus, ini ongol-ongol pelangi dan kelapa parutnya udah mateng. Terus kita matikan apinya, terus kita angkat si ongol-ongol dan kelapa parutnya ya. Kita diamkan dulu beberapa saat sampai dingin si ongol-ongolnya. Kita pindahin si kelapa parut yang udah dikukus tadi ke piring yang rada besar. Oke teman-teman, ini ongol-ongol singkong pelanginya udah dingin, sekarang udah siap kita potong-potong ya. Pertama kita seset dulu pinggirannya kayak gini biar kelepas. Jangan lupa si pisaunya pakai plastik ya teman-teman biar nggak ngelengket. Kemudian kita balik pakai piring. Nah, ini dia teman-teman, ongol-ongol singkong pelanginya udah siap kita sajikan. Tinggal dipotong-potong aja sesuai selera cara motongnya mau kayak gimana. Terus dibaluri sama kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Ini beneran enak banget, lembut, legit, manis, gurih. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Terima kasih udah menonton dan semoga resep kue tradisional ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye.